Saudaraku, dimanapun kalian berada, ada seorang pria yang dulu awalnya miskin, yang pekerjaannya hanya sebagai buruh. Maka pria ini berpikir bisa selalu memeluk erat seorang wanita yang dia nikahi dan yang pernah memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Pada satu ketika dia pernah bersumpah untuk selalu membuat istrinya bahagia seumur hidupnya. Maka seiring berjalannya waktu, seorang pria statusnya yang hanya sebagai seorang buruh tersebut, kini ia telah menjadi kepala bagian. Lalu dia membuat perusahaan konstruksi sendiri. Sekarang perusahaannya semakin besar dan terkenal. Godaan demi godaan terhadap dirinya pun semakin banyak. Malam itu, dia membalikkan badan istrinya hanya sekedar ingin melihat wajahnya. Namun dia menyadari kini istrinya semakin menua. Tubuh yang langsing kini sudah berisi, kulitnya pun tidak halus lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah wanita cantik di sekelilingnya, dia hanyalah seorang wanita desa yang kusam. Keberadaan istrinya mengingatkannya pada masa lalu yang sederhana. Dia berpikir, pernikahan ini sudah mencapai titik akhirnya. Maka dia menyetorkan uang sebesar 1 juta yuan ke rekening istrinya agar istrinya dapat membeli rumah yang nyaman di pusat kota. Dia bukanlah pria yang tak berperasaan, tidak mengatur kehidupan istrinya selanjutnya. Dia merasa kurang tenang. Akhirnya dia pun meminta untuk bercerai. Istrinya duduk di hadapannya dengan tenang mendengar alasan perceraiannya. Mata istrinya pun terlihat tenang. Namun mereka telah menikah 20 tahun. Dia tahu betul semua tentang istrinya. Dia tahu bahwa tatapan tenang istrinya sebenarnya menyimpan rasa perih yang teramat di dalam hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat kejam. Hari yang telah ditentukan pun untuk berpisah telah tiba. Hari itu sesuatu terjadi pada perusahaannya. Ia menyuruh istrinya agar menunggu di rumah sebentar. Maka saat siang hari, ia akan kembali membantu istrinya untuk pindah ke rumah baru yang telah dibelinya itu. Dan 20 tahun pernikahan mereka berakhir sampai di sini saja. Sepanjang pagi, hatinya sangat gelisah. Begitu siang tiba, ia segera kembali ke rumah. Namun, rumah itu sudah sepi. Istrinya telah pergi meninggalkannya duluan. Di atas meja, ia menemukan atau mendapati kunci rumah yang ia belikan untuk istrinya. Buku tabungan yang nilainya 1 juta dan sepucuk surat yang ditulis oleh istrinya untuk dia. Ini adalah surat pertama yang ditulis oleh istrinya untuk dia. Suamiku, aku sudah pergi, kembali ke rumah orang tua di kampungku. Semua selimut sudah aku cuci dan juga sudah dijemur. Aku menaruhnya di rak sebelah kiri. Saat musim dingin tiba, jangan lupa untuk mengeluarkannya. Semua sepatu kulit sudah aku semir.
Jika robek, kamu bisa pergi ke toko sol sepatu di dekat rumah. Kemeja di lemari bagian atas, kaos kaki dan tali pinggang di laci bawah. Saat beli beras nanti, ingat, beli yang mereknya bagus seperti yang kamu suka. Pergilah ke supermarket, di sana tidak akan ada merek yang palsu. Ahmad setiap minggu akan datang untuk bersih-bersih. Jangan lupa berikan gaji dia setiap akhir bulan. Oh iya, jika ada baju yang sudah tak terpakai, berikanlah pada Ahmad. Dia akan mengirimkannya ke kampung. Keluarga mereka akan sangat senang menerimanya. Suamiku, setelah aku pergi, jangan lupa engkau minum obatnya. Lambungmu kurang begitu sehat. Saya sudah menyuruh orang membelikanmu obat lambung. Seharusnya cukup untuk setengah tahun. Dan lagi, kamu selalu lupa membawa kunci saat keluar rumah. Aku sudah menitipkannya pada resepsionis. Jika kamu lupa lagi, ambillah di sana. Saat pagi, jangan lupa tutup jendela sebelum keluar rumah. Air hujan yang masuk akan membasahi lantai. Aku sudah membuatkan pangsit untukmu. Saat pulang nanti, masaklah itu. Setiap huruf yang ditulis istrinya sangat tidak rapi. Namun setiap perkataan bagaikan peluru yang menusuk ke dada secara bertubi-tubi. Pria ini berlahan menuju dapur, memasak pangsit yang sudah disiapkan oleh istrinya. Dia tiba-tiba berpikir akan 20 tahun yang lalu. Dia berdiri di antara tumpukan tiang dan menjadi buruh semen. Tidak jauh dari tumpukan tiang tersebut, ada suara yang berteriak memanggil namanya sambil membawakan pangsit. Mengingatkannya akan suara yang membawakan kebahagiaan itu. Mengingatkannya akan rasa puas setelah memakan pangsit itu. Seakan baru saja melewati sebuah pesta. Mengingatkannya akan masa di mana ia mengucap sumpah, aku akan membuat wanitaku bahagia. Dia berbalik menuruni tangga dan segera masuk ke mobilnya. Setengah jam, ia sampai ke stasiun kereta dan mendapatkan istrinya hendak masuk ke kereta menuju kampungnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Kamu mau kemana? Aku begitu lelah kerja setengah hari ini dan tidak ada nasi di rumah. Istri macam apa kamu ini? Keterlaluan. Cepat ikut aku pulang. Ayo cepat ikut aku pulang." Dia terlihat sangat galak dan kasar. Kompensasi atau akibat dari penyesakannya. Istrinya pun dengan mata yang basah mengikutinya dari belakang dan ikut pulang ke rumah. Berlahan-lahan air mata istrinya menjadi bunga mekar. Istrinya tidak tahu suaminya yang berjalan di depan juga sedang menangis. Saat perjalanan dari rumah menuju stasiun kereta, ia sangat ketakutan, takut juga tidak menemukan istrinya lagi. Takut kehilangan istrinya. Ia begitu takut kehilangan istrinya. Dia memarahi diri sendiri begitu bodoh, hendak mengusir istri sendiri. Ternyata kehilangan istrinya seperti kehilangan tulang rusuknya. Begitu sakit pengalaman ini membuat hubungan mereka semakin erat setiap harinya. Kawan, sayangilah istri Anda, karena kehilangan seorang istri yang baik hatinya sama saja seperti kehilangan tulang rusuk kita
Istri yang baik akan menemani engkau hingga engkau sukses dan menjadi kaya raya. Namun setelah engkau kaya, janganlah engkau berpaling dari mereka dan menganggap mereka tidak lagi berguna. Kawan, kesetiaan seorang wanita diuji ketika sang pria tidak mempunyai apa-apa. Dan kesetiaan seorang pria diuji ketika ia telah mempunyai segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang baik di dunia ini.